Kalian anak-anak nakal. Kalau berani kabur lagi, kubikin kaki kalian cacat. Jangan sakiti adik-adikku. Sudah, susah payah menangkap. Kalau rusak susah dijual. Dengarkan baik-baik. Kalau kabur lagi, kalian bakal menyesal hidup. Sudah hubungi pembeli belum? Semua sudah diatur. Besok bayar dan ambil barang. Baik. Kakak, Sesti, jangan bersuara. SSD jangan bersuara. Ini adalah liantingnya warisan keluarga Shaukida. Setelah keluar, gunakan ini sebagai tanda pengenal. Janji pada kakakmu, apapun yang terjadi nanti, jangan menoleh dan terus lari. kakak, bagaimana denganmu? Kamu pergi dulu, kakak belakangan. Kakak lihat keempat anak ini, ternyata adalah keturunan keluarga Xiao, keluarga nomor 1 di ibu kota. Aku akan lihat apakah keempat anak ini sama persis dengan foto. Anak nakal, mau lari kemana? Berhenti. Bocah nakal, mau lari kemana? Berhenti. Kemana 3 bocah itu? Beberapa anak sudah kabur tidak kelihatan. Harus cari mereka kembali, cepat. Aku seharusnya tadi meremukan kaki kalian, berani-beraninya melepas barangku. Bos. Ayo, cepat. Aigreko. Kita nggak bisa kejar di Banyak orang datang ke sini tongkat. cepat pergi. Kalau kelu agak kayak Xiao tahu kita bunuh anak mereka, kita pasti celaka. Cepat lewat jalan pintas, buang dia ke jurang. Wah, terima kasih dari anak-anak. Dana dari keluarga Xiao untuk panti asuhan kita. Anak-anak, bangun. Masih ada nafas. Ke rumah sakit. Semuanya bodoh. 20 tahun, belum ketemu kakakku. Satelit putra kedua Tuan Xiao sudah beroperasi. Harusnya segera bisa menemukan nona besar. Kakak. Kakak, penelitian satelit berhasil. Aku akhirnya menemukan kakak perempuan kita. Kakak, kami mencintaimu. Songsu. Apa? Kakak perempuan ditemukan. Kamu ini dokter hebat di dunia, kok nggak tahan pukulan begitu? Kamu 3 kali juara sabuk emas berturut-turut. Siapa yang tahan sama pukulanmu? Apa kakak sudah ketemu? Pulang jemput kakak pulang ke rumah. Coba saja. Bos, ini dijual berapa? 9.900. Bos, liontin di lehermu itu cukup unik. Dijual berapa? Kepalaku pernah terluka waktu kecil. Liontin ini dipakai sejak kecil, mungkin ada hubungannya dengan asal-usulku. Maaf, tidak dijual. Baiklah. Halo MA, ada apa? MU Tingwan, kamu segera pulang dan cerai dengan putraku.
Tanda tangan cerai. MA. Kenapa suruh aku cerai dengan Jing? Jing Yu akan segera bekerja sama dengan keluarga Xiao dan keluarga Yan, keluarga paling kaya di kota Di. Dia sekarang sudah jadi orang sukses, sedangkan kamu hanya anak yatim yang tak becus, pedagang kaki lima saja. Kamu pikir masih pantas untuk anakku? Tidak ada pekerjaan lebih rendah. Dulu aku berjualan untuk modal awal Chen Jingyu. Tanpa aku, dia tak bisa buka perusahaan. Kalau bukan karena anakku baik hati. Dia sudah lama menceraikanmu, lebih baik cepat tanda tangan surat cerai. Pergi dengan tangan kosong. Hamil anak Chen Jingyu. Aku tidak percaya dia akan meninggalkanku. Kecuali dia bilang sendiri padaku. Mu Qingwan. Gugurkan anaknya. Kesepakatan ini kutulis sendiri. Kamu tidak layak untukku. 3 tahun hubungan kita. Tidak layak, ya. Kalau bukan karena Xiang Wan, takkan bisa bekerja sama dengan keluarga Xiao. Benar sekali Xiang Wan, kamu pembawa berkah. Menikahimu adalah berkah besar. Itu cuma bantuan Jadi kamu ingin bercerai denganku. Itu karena dia, bukan? Seperti Yang Camulia. Xiang Wan adalah cinta sejati. Dia adalah sosialita atas, lebih bisa membantuku dalam karir. Sedangkan kamu cuma membuatku malu. Kita sudah menikah 3 tahun. Saat jualan cari uang biar kamu bisa mulai usaha, gak pernah merendahkan. Sekarang kamu sukses. Kamu pikir aku gak pantas lagi? Chen Jingyu. Kamu benar-benar membuatku muak. Nona MU. Jingyu sudah gak mau denganmu. Kenapa kamu masih ngotot? Aku ngotot. Kamu tidak bilang waktu habiskan uangku. Mau cerai boleh. Kembalikan semua yang kamu pakai dari uangku. Kemeja kamu, setelan jas sampai celana dalam kamu aku yang beli. Ambil barang kamu yang itu dan pergi dari sini. Lepas terus lepas aja. Kemeja celana dalam semua lepas. Jangan keterlaluan. Nona MU, kenapa harus begitu keras kepala? Barang yang kamu kasih tidak bisa dibandingkan dengan satu cincin dari Jingyu. Chen Jingyu. Hal paling aku sesali seumur hidup adalah menikah denganmu. Ingatlah. Aku, MU Tingwan, yang meninggalkanmu. Astaga, pendiri grup Sisi, orang terkaya Xiao Baiting. Ahli astronomi Terneimer, Xiao Zui. Idola terkenal Xiao Songshao, aku suka dia, aku cinta dia. Dia ganteng sekali. Kakak pertama, kakak kedua. Setelah jemput kakak, umumkan kepulangannya. Tentu, saya sudah minta orang untuk siapkan pesta kepulangan kakak. Undangan sudah dikirim. Ayo pergi cari kakak. Nyonya menikah dengan Chen Jingyu, kembali ke keluarga Chen. Ayo. Pergi ke keluarga Chen. Baik. Cepat tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku nggak mau orang yang kucinta menunggu terlalu lama. Aku benar-benar bodoh. Dulu aku bisa berikan segalanya untukmu. Mulai sekarang kita nggak usah saling mengenal lagi. Sekarang kita sudah bercerai. Kamu sendiri yang urus aborsi anak itu. Itu anakku. Keturunan Chen, wanita rendahan seperti kamu nggak pantas melahirkan. Chen Jingyu. Harimau pun nggak akan makan anaknya. Apakah kamu akan menggugurkan anak ini? Halo Tuan Chen, undangan pesta kepulangan keluarga Xiao akan segera dikirim. Silakan tunggu di rumah. Baiklah. Anak saya akan dilahirkan oleh Xiang Wan. Anda tak pantas melahirkan anak saya. Kalian kejam, anak ini milik saya. Jangan ada yang coba menyakitinya. Takbol, nanti setila melahirkan dia datang mengganggu. Di mana wajah keluarga Chen harus ditaruh? Lepaskan. Kamu. Berhenti. Kalau kamu gugurkan anak, putra saya saja bisa punya keturunan. Anak yatim piatu seperti kamu bukan bagian dunia kami. Anak haram dalam perutmu adalah bagi keluarga Chen kami. Anakku. Anakku. Dengar tidak?
Gugurkan anak itu untukku. Tidak. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Kalian siapa? Kamu. Tidak pantas tahu nama kami. Kakak. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Ibu. Plat nomor ini kota Jiang. Nomor berurutan dengan level siapa tokoh yang datang. Aduh NK. MU Tingwan gadis nakal. Pantas saja berani cerai, ternyata punya backing orang kaya. Xiangguan. Kamu bisa cari tahu. Siapa pemilik plat nomor itu? Bukan suruh orang cari tahu. Dokter, bagaimana kondisinya? Anak pasien kali ini memang tidak bertahan, tapi pemulihan yang baik tidak akan mempengaruhi kehamilan di masa depan. Keluar saja. Kakak, jangan terlalu sedih. Kesehatan lebih penting. Kalian memanggilku kakak. Kakak. Kamu tidak ingat kami. Dari kecil aku yatim piatu, pernah cedera otak, ingatanku hilang. Apakah kalian mengenalku? Kamu adalah kakak kami. Nama Xiao Tangwan. Aku anak perempuan keluarga Xiao. Kakak, 20 tahun yang lalu. Demi melindungi kami. Kau diculik. Kami mencarimu selama 20 tahun. Kalian adikku? Kak, aku adik keduamu, Jui, Xiao Jui. Aku adikmu, Xiao Boting. Aku adik ketigamu, Xiao Songsu. Ini adalah giok warisan keluarga Xiao. Hanya darah keturunan keluarga Xiao yang bisa digabung. Memanggil pelindung Phoenix. Kakak, akhirnya kami menemukanmu. Luar biasa. Akhirnya aku punya keluarga. Mulai sekarang kami akan ada di sini. Tidak ada bisa membuli lagi. Ya, siapapun yang berani membuli kamu adalah musuh kami. Tapi hampir saja. Anakku juga tidak akan. Keluarga Chen berani sekali memperlakukanmu seperti ini. Aku akan menegakkan keadilan untukmu segera. Tunggu. Chen Jingyu akan bekerja sama dengan keluarga Yan Jia dan keluarga terhormat, keluarga Xiao. Kita tidak bisa menghadapinya. Kerja sama segera dibatalkan. Apa? Kakak, keluarga terhormat dari kota. Adalah keluarga kita, keluarga Xiao. Kalau soal keluarga Yan, mereka sepupumu. 2 sepupumu masih menunggu kamu pulang. Maksudku, aku putri sulung keluarga Xiao, klan terkaya di kota ini? Kaget enggak? Kejutan enggak? Oh ya, kami juga sudah siapkan pesta penyambutan buat kamu. Nanti akan undang semua keluarga terpandang di kota ini buat sambut kedatanganmu. Tunggu, undangan pesta kakak. Chen Jingyu akan menerimanya? Dia tidak akan menerimanya lagi. Benar, seumur hidup dia tidak akan muncul di depan kakak lagi. Terima kasih, Kak. Jangan sungkan adikmu, Kak. Oh iya, Liontin giok ini terlalu berharga. Kalian simpan baik-baik. Tidak bisa, kamu bawa saja. Kak, liontin giok ini adalah simbol dari putri keluarga Xiao. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Baik. Kakak, ini uang saku dari adik. Wah, kartu hitam dengan batas tak terbatas. Kakak mau saingan, ya? Lihat punyaku. Aku tidak sehebat kakak. Biasanya cuma berkuda, minum anggur, dan minum teh. Ini adalah sertifikat kepemilikan kebun kuda, kebun anggur, dan kebun tehku, semua untuk muka. Kak, gelang ini aku siapkan khusus untukmu, gelang satelit. Di dekat orbit rendah bumi, satu satelit beroperasi khusus untukmu. Pasang ini. Kalau ada masalah, aktifkan gelang ini, kami akan dapat kabar. Pinjam 10 juta. Kapan punya pinjaman? Apakah Chen Jingyu? Benar-benar tak tahu malu. Dia akan bayar harga untuk tindakannya. Nomor plat tertinggi di Jiangcheng, angka berurutan. Informasi identitas pemilik mobil tidak bisa sembarang orang mencari tahu. Apa? Setelah keluarga Xiao mundur dari kerjasama, mitra lain juga batalkan kontrak. Uang 1 juta pinjaman dari MU Tingwan juga hilang. Halo. Xialong.
Sekarang bagaimana ya? Mana aku tahu. Tidak apa-apa. Di pesta penyambutan, kita bisa bertemu keluarga Yan dan Xiao. Saat itu kita coba cari kerjasama. Undangan tiba-tiba dicabut oleh mereka. Kami tidak punya, kok. Xiangwan, kamu bilang punya koneksi dan bisa dapatkan undangan, kan? Tolong bantu kami dapatkan satu lagi. Xiangwan, aku tahu kamu pasti akan membantu, iya kan? Harus cari Song Yuan Chong. Keluarga Song menurun, pasti punya undangan. Untuk undangan, menemani dia semalam tidak apa-apa. Kakak, Kenapa kalian berdua kembali ke negara ini? terima pesan dari kakak. Kami langsung kembali. Kakak di mana? Biarkan kami bertemu. Kalian berdua baik sekali. Tapi sayangnya kalian datang terlambat, kakak sudah tidur. Jangan ganggu dia. Tidak masalah, nanti bisa bertemu di pesta kembali. Baik. Nanti di pesta kembali, kita kasih kakak kejutan besar. Perayaan besar sekali. Kabarnya hotel di Hao adalah tempat khusus untuk jamuan negara. Berkat Xiangwan kita bisa datang ke acara sekelas ini. Bukankah itu Ketua Qin dari Kamar Dagang Imperial dan Kepala Keluarga Hanilai Hatmarika di TV? Ketua Qin, tidak menyangka Anda datang ke pesta kembali. Hahaha, nona besar ini adalah satu-satunya gadis di keluarga Xiao selama 100 tahun. Kabarnya dia hilang selama 20 tahun baru ditemukan kembali. Bagaimana bisa tidak datang bertemu? Putri sulung keluarga Xiao, dia hilang sejak kecil? Ya, konon keluarga Xiao telah menghabiskan sumber daya mencari ke seluruh dunia selama 20 tahun, dan akhirnya sekarang menemukannya. Benar sekali, katanya putri sulung keluarga Xiao besar di panti asuhan, konon segala milik keluarga Xiao adalah miliknya. Dia akan jadi gadis paling berharga. MU Tingwan dan putri sulung Xiao dibesarkan di panti asuhan. Andai saja aku jadi putri sulung keluarga Xiao. Nampaknya putri sulung keluarga Xiao. Seperti burung phoenix di langit. Zhao Xiangwan depan putri sulung keluarga Xiao. Ini tidak sebagus kuku jari. Hei, aku di aula perjamuan. Semua sibuk dengan pekerjaan, luangkan waktu. Nona Xiao telah tiba. Nona muda. Itu adalah MU Tingwan. Bagaimana mungkin itu Beraninya berada di sini? Dia hanyalah yatim piatu tak berdaya. Bagaimana datang ke acara ini? Jangan-jangan harus menyenangkan sponsor baru bisa datang. MU Tingwan, kamu bisa datang ke sini. Baru cerai langsung nempel pria lain dan pamer di pesta ini. Benar-benar tak tahu malu. Kalau tidak salah ingat, kita bercerai, jadi aku datang ada hubungannya denganmu apa? Sebagai mantan suami, sarankan jangan terburu-buru. Mengandalkan penampilan akan ditinggalkan, jangan kehilangan muka. Bawa selingkuhan masuk rumah itu, wajahku sudah diinjak-injak, masih berani ngomong begitu sekarang. Tapi bukannya undanganmu sudah dicabut, kok kamu berani datang? Bagaimana dia tahu aku tidak terima undangan? Lihat baik-baik, ini apa? Ini adalah undangan resmi. Kamu punya? Acara ini saya yang mengadakan. Buat apa butuh undangan ini? Nona Xiao, Ketua Asosiasi Bisnis Ibu Kota. Bai Xuan, kepala keluarga Bai di ibu kota. Salam hormat kepada Nona. Kamu adalah Nona Xiao? Benar, saya adalah putri sulung keluarga Xiao. Aku putri sulung keluarga Xiao. Apa kamu bicara? Kamu yatim piatu penjajah kaki lima. Tidak dibandingkan dengan putri sulung keluarga Xiao. Siapa kamu berani meragukan identitas putri sulung? Ketua, dia mantan istri saya yang dulu jual di kaki lima barat kota. Mana mungkin jadi putri keluarga Xiao? Seorang penjajah kaki lima berani mengaku sebagai putri keluarga Xiao. Putri sulung keluarga Xiao. Mutingguan, Camus Gila, Camus Bermimpi apa di sini? Lihat dirimu bau sekali, anjing jijik, berpura-pura jadi putri keluarga Xiao. Cepat turun sekarang. Apa yang kalian lakukan di sini? Manajer MA, datang tepat waktu. Wanita renda jualan kaki lima menyamar sebagai putri keluarga Xiao, keterlaluan. Sipat bawa dia keluar untuk memberi kanto. Siapa kamu, berani tidak menghormati nona besar? Nona besar, mohon maaf bila sambutannya kurang. Kamu adalah
Saya manajer hotel di Hao, bertanggung jawab atas jamuan ini. Di luar angin kencang, silakan masuk untuk beristirahat. Baik. Tunggu, manajer. Bukan nona besar keluarga Xiao hanya jualan kaki lima. Pak MA, dia mantan istri saya. Bagaimana mungkin dia jadi putri keluarga Xiao? Benar Pak MA, lihat dia memang jualan kios. Ini ada videonya dia jualan. Empire Hotel itu tempat apa? Berani kamu pamer di depan saya, bosan hidup. Kamu gampang percaya mereka. Fakta, putri keluarga Xiao adalah orang terhormat di kota besar. Berani menyamar meremehkan keluarga Xiao dan Empire Hotel. Yakin mau percaya omongan bohong mereka? Jabatan kamu bisa terancam. Pak MA, dia pamer di sini. Jangan ketipu oleh dia. Benar, kamu berani menyamar jadi putri keluarga Xiao. Kalau dimaafkan, memang jabatanmu pasti terancam. Nona besar keluarga Xiao punya jimat pengenalan. Kamu punya untuk... Tentu saja aku... Saat sekarat berpura-pura, tahu seperti APA jimat ITU? Punya jimat belum tentu, tapi pasti punya penyakit. Benar-benar merasa seperti nona kaya. Lucu sekali. Ini dia jimatnya. Periksa asli atau palsu. Memecahkan liontin giok adalah jimat pengenalan nona besar keluarga Xiao. Pikir orang mudah dibohongi? MU Tingwan, demi jadi suami istri, aku sarankan kamu pergi sekarang. Jangan sampai keluarga Xiao mengejar dan kamu terhina di ibu kota. Tunggu. Benar, adalah tanda dari putri keluarga Xiao. Apa? Nona besar, maafkan kesalahan saya. Tolong jangan... Tidak apa-apa, lebih baik hati-hati. Hanya sebuah liontin giok di pasar banyak. Diam. Liontin giok diukir pola awan dan memiliki segel keluarga Xiao yang tidak bisa ditiru. Ini seperti tanda keluarga Xiao, tidak mungkin palsu. Manajer MA, anak yatim piatu ini tidak mungkin memiliki barang berharga seperti ini, pasti mencurinya. Betul, dia memang miskin, ahli dalam menipu dan mencuri. Liontin Jok Kelu Agak Xiao Berhaga, Mustahil Mungkul pada Penyual Pinggir-Yala. Kelihatannya hampir pasti Coba curi satu untukku. MU Tingwan, selama ini kenapa aku belum pernah melihatmu memakainya? Kamu tidak melihatnya karena kamu buta. Nona Xiao, jelaskan asal liontin ini. Ini dipakai sejak kecil. Apa perlu penjelasan? Lihat, dia merasa bersalah. Pasti dia yang mencurinya. Mutiangwan, jujurlah, kita masih bisa memohon keringanan hukuman untukmu. Beri kesempatan hidup padamu. Kamu gila berani memukul. Kamu dekat denganku, pantas dipukul. Mencuri dengan percaya diri. Kamu punya rasa malu atau... Kembalikan giok itu padaku. Berani kamu melukai orang di hotel di Hao, manajer MA bawa dia pergi, supaya tidak menyinggung nona besar Xiao. Orang-orang tangkap dia. Lepaskan saya, lepaskan. Putra muda dari keluarga Yan Huchun dan Yan Tuyu tiba. Apakah sepupu saya mereka sudah datang? Yan Huchun, tabib terbaik keluarga Yan yang bisa menyembuhkan yang hampir mati. Dan juga juara dunia tinju banyak kali Yan Tuyu dari keluarga Yan. Tuan Muda Pertama Yan dan Tuan Muda Kedua Yan. Sepupu. Akhirnya bertemu sepupu. Orang-orang, bawa hadiahnya ke sini. Sepupu, ini hadiah khusus untukmu. Suka? Sepupu. Dua tuan muda dari keluarga yang salah orang, membuktikan MU Tingwan bukan putri bangsawan. Putri dari keluarga Xiao adalah dia. Kalau mereka bahkan nggak kenal putri Xiao, jadi aku pasti bisa jadi putri bangsawan ini. Dua adik, senang bertemu kalian. Siang Wan, kenapa nggak bilang sebelumnya? Kami nggak siap. Ini kejutan yang kusiapkan untuk kalian. Mari masuk ke aula pesta. Agak lelah berdiri. Baik, silakan lewat sini. Itu sepupuku yang datang, kan? Tunggu sebentar. Ada apa di sana? Mungkin ada orang yang penasaran mau lihat-lihat. Ayo kita masuk. Tunggu. MU Tingwan, belum hitung sama kamu sendiri pulang. Baik, mau hitung-hitung? Aku hitung sama kalian. Pakai KTP-ku buat pinjaman, kalian nggak tahu malu. Ada juga begitu. Apa pinjaman? Aku nggak tahu. Jangan percaya, dia menyebarkan fitnah kepada kita. Sarankan jangan berlebihan, adik-adikku akan segera... Adik yang jualan di gerobak itu ya? Siapa orang penting yang datang dengan mobil berplat nomor berurutan? Pendiri grup Sishi, terkaya di dunia, CEO Xiao Boting. Ketua Astronomi, Profesor Xiao Zui. Direktur Asosiasi Seni Internasional, bintang terkenal dalam film, musik, dan drama Xiao Songsu, hadir. Cepat singkirkan tangan jorokmu dari saya.
Kakak. Maafkan saya. Kami terlambat. Tidak masalah. Apa yang terjadi? Kenapa saudara keluarga Xiao melindungi wanita? Tidak tahu. Selesai sudah. Mungkin disebabkan kemarahan? Apakah pria yang tergoda oleh MU Tingwan adalah mereka? Mereka tak bisa dihadapi. Tenang. Siapa lagi yang bertindak? Xiao selalu mereka berdua yang menghasut, bukan urusan kami. Bukan urusan kalian, menonton keributan berkontribusi terhadap masalah. Kakak, jangan buru-buru urus mereka. Selesaikan dulu dua orang ini. Tangkap. Apa yang dilakukan, membatasi kebebasan di siang bolong, ini melanggar hukum. Kamu juga tahu itu melanggar. Pakai KTP orang untuk pinjaman uang. Kenapa tidak melanggar hukum? Kalian memang layak mendapat hukuman. Orang tua berani menyakiti kakak. Ya? Adik ketiga. Jangan buru-buru, jangan kotori tanganmu. Melawan orang seperti ini, kita tak perlu turun tangan. Serahkan kepada polisi sudah. Apa buktimu kami menggunakan KTP MU meminjam uang dari rentenir? Ainifin. Menggunakan kekuasaan menekan dan tidak hari ini dia berlaku seperti ini padaku, suatu hari juga akan begitu pada kalian. Kenapa berani melakukan tapi tidak berani mengaku? Aku tidak melakukan apa. Kamu pikir dekat dengan orang kaya bisa membalas dendam? Kamu dapat balasan. MU Tingwan, karena tidak bisa mendapatkan aku. Sekarang ingin menghancurkan aku? Kurasa ibu dan anak ini tidak sedang berakting. Mungkinkah ini balas dendam yang sengaja dilakukan? Balas dendam gimana? Tuan Muda keluarga Xiao berdiri di... Kamu tidak ada bukti. Saranku, segera lepasin aku. Kalau enggak, jadi hantu pun aku tidak bakal maafin kamu. Siapa bilang nggak ada bukti? Saksi hidup ada di sini. Ya, mereka. Ini quand Yang dit parce qu'en Wang Texan? Lihat jelas-jelas, benar nggak mereka ini? Ya, mereka ini. Soal pinjaman Tuan Xiao, aku bilang harus pakai KTP pribadi. Mereka nggak denger. Ngotot pakai KTP Nona MU. Tuan Xiao, aku membayar kesalahan. Ampuni keluarga Wang. Keluarga Wang di ibu kota keluarga kelas rendah, tapi nggak bakal bohong soal ini. Ibu dan anak ini hatinya benar-benar. Jean Gandhi ma fin d'Angan Muda. Tengkap. Surat penangkapan. Chen Jingyu. Ada masalah keuangan di perusahaanmu. Sudah diselidiki. Bukan, itu semua ulahku. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Jika kamu suka memikul tanggung jawab, maka aku biarkan kamu hadapi. Tapi soal perusahaan Chen, kurasa sudah tidak ada lagi. Chen Jingyu membiarkan perusahaanmu hilang, sudah cukup baik. Jangan ganggu aku lagi. Masih bengong? Bawa pergi. Ayo pergi, Kak. Kakak, Putri, selamat datang kembali. Kak, mulai sekarang kamu adalah kesayangan keluarga Xiao dan Yan. Siapapun yang berani menggertakmu nanti, menjadi musuh keluarga Xiao dan Yan, tak bisa bertahan di ibu kota. Kak, sepupu kedua dan saya masih menjamu tamu istimewa di atas. Adik-adik, c'est Gérard Datan. Apakah kamu baik-baik saja sendirian? Tidak apa-apa, kalian silakan sibuk. Ada beberapa adik lagi. Mereka tahu siapa putri keluarga Si? Selamat kembali ke keluarga Xiao, putri besar. Putri Xiao, saya dari keluarga raja di ibu kota. Bolehkah saya mengundang Anda minum? Saya ada urusan lain. Silakan santai saja. Kenapa pergi buru-buru? Apa Nona Zhao ada sesuatu yang mencurigakan ya? Kurasa kamu merasa bersalah. MU Tingwan, bukankah sudah kuusir? Berani kembali lagi? Kembalikan barang yang kamu ambil dariku. Barang rusakmu itu sudah lama aku buang. Kamu Apa tahu siapa aku? Berani bicara begitu. tahu kodok. Kamu cuma bisa ngoceh, orang miskin sepertimu. Hanya pantas diinjak-injak olehku. Apakah kamu tahu, MU Tingwan, di mana ini? Tentu tahu. Tahu, cepat pergi. Jangan sampai nanti ada yang mengusirmu dan mempermalukanmu. Di sini tak ada yang berani menyentuhku. Kamu gila ya? Kamu tahu ini pesta pulang kampung spesial putri besar keluarga Xie? Berani bicara sembarangan, nggak takut menyinggung keluarga Xiao dan Yan? Benarkah? Aku bilang, kalaupun aku merusak pesta ini, keluarga Xiao dan Yan malah akan bertepuk tangan. Apa yang kamu lakukan? Itu tempat duduk putri besar keluarga Xie. Yang aku duduki ini memang tempat duduk putri besar keluarga Xiao. Gila. Rang gila.
Siapa menyuruhmu duduk di sini? Pergi dari situ. Lepaskan. Angkat tanganmu yang kotor itu dari saya. Kalian berani menyentuh saya. Seseorang keluarkan dia dari sini, siapapun yang berani membantunya hari ini. Juga harus keluar. Wu Tingwan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bawa pergi. Dia kakakmu, Direktur Xiao? Dia bukan siapa-siapa. Berani-berani jadi kakak kita. Hari ini adalah hari besar kembalinya kakakku. Terkait apa yang terjadi di pesta ini, saya harap kalian berhati-hati dan tidak membocorkannya. Kakak, kenapa tanganmu biru? Mungkin tidak sengaja terpukul tadi. Ayo, kita pulang. Adek, suruh dia lepaskan aku. Kamu sampai duluan ternyata. Semua gila. Bagaimana dengan aula pesta ini? Batal. Pergi. Jamuan hari ini dibatalkan. Dibatalkan. Langsung dibatalkan. Keluar. Sialan Mu Tingwan. Siapa dia bikin ribut di pesta kepulangan? Berani sekali dia. Jangan-jangan ini memang benar tanda keluarga Xiao. Luka ini biarkan sepupu kita yang besar yang sembuhkan, paling bagus. Hai, Buting. Pesta baru dimulai, kenapa sudah selesai? Baru mau cari kalian. Sekarang segera pulang. Periksa tubuh kakak. Baik. Pulang periksa tubuh kakak. Baik. Itu bukan kakak? Kenapa dia tidak dijemput oleh kakak Boting? Kok bisa lupa, kakak di sini. Bu siapa pemeriksan tubuh? Betul. Ai Greco. Kakak. Sepertinya Mu Tingwan bukan putri besar keluarga Xiao. Kalau tidak, kenapa saudara yang anggap aku kakak mereka? Sepupu. Kenapa sendirian di? Ayo, kami antar kamu pulang. Baiklah. Kakak. Selain 3 adik laki-laki, kamu juga punya 2 sepupu, mereka harusnya segera sampai. Xiao, mobil di gerbang. Security tanya boleh lewat. Cepat, biarkan mereka lewat. Apakah itu sepupu-sepupu? Kak Xiangwan, ini tempat yang disiapkan untuk Anda menginap. Apa di sini? Ya. Sejak kamu hilang, keluarga Yan dan Xiao menantikan bertemu denganmu. Apa? Kalau ada orang yang pernah melihat nona besar yang sebenarnya, kita akan ketahuan. Aku belum siap hari ini, lain waktu? Ayo pergi kakak. Mereka datang. Pak Xiao, nona besar, tadi salah jalan. Bukan Tuan Muda Yan. Seharusnya tidak demikian. Mengapa mereka belum tiba juga? Mungkin ada hal lebih penting. Kakak perempuan. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Saya menelepon mereka untuk meminta maaf kepada saudara perempuan saya. Akan bertemu mereka, dan sebagai kakak, bertanggung jawab menemui adik-adik. Itu tidak akan berhasil. Lain waktu, aku akan meminta anakku yang berkulit coklat menjemputmu langsung. Kakak perempuan. Hari ini pesta perayaan memang kurang baik. Lain kali kita buat lagi. Tidak perlu, aku tidak suka mencolok. Kalian ada di sisiku, itu cukup. Benar sekali, kalau ini terbongkar. Kita semua tidak akan punya hari damai lagi, jadi aku tidak mau mengungkapkan identitas keluargaku. Kalau begitu, aku akan langsung perintahkan untuk menyembunyikan informasi MU. Masalah kehilangan Leontin, jangan beritahu mereka. Biar aku cari sendiri dulu. Kakak pertama, kedua, ketiga. Kenapa tidak ada? Salah lihat tempat. Mereka di keluarga Xiao. Jadi lain kali saja. Baiklah. Kakak, kamu pasti banyak menderita, nanti kami tebus semua itu. Ya kakak, pulang. Kali ini jangan kembali ke keluarga Xiao. Tinggallah di sini. Oh iya. Bawa barang-barangnya ke sini. Ini semua untukku? Tentu saja kakak. Kamu adalah permata hati kami. Bukan hanya barang-barang ini, bahkan bintang di langit pun akan kami ambilkan untukmu. Suka?
Akan segera menggantinya jika tidak. Terima kasih, aku sangat suka. Minta Song Yuan Hong membantu menyelidiki informasi tentang putri keluarga Xia. Mobil ini dari mana? Sudah dimodifikasi, punya sponsor besar. Mana informasi yang aku minta? Di sini. Ternyata putri keluarga Xi bernama Xie Tangwan. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya, bahkan tidak muncul di perayaan rumah. Apakah putri sebenarnya memang belum ditemukan? Jadi tuan muda keluarga yang mengira aku adalah sepupunya. Xiongguang. Akhirnya kamu datang. Sekarang perusahaanku hilang. Ibuku dikirim ke penjara oleh Mu Tingwan dan 3 orang besar. Kamu harus bantu aku cari cara. Chen Jingyu tidak setara denganku, bisa membantuku melawan Mu Tingwan. Baiklah, aku bantu kamu telepon dan tanyakan. Halo, sepupu. Ibunya teman saya difitnah masuk penjara. Bisa bantu saya cari cara? Terima kasih, sepupu. Tenang saja, semua sudah diatur. Kamu bilang di sekitar Mu Tingwan ada 3 tokoh besar. Tahu identitas mereka? CEO Xiao Boting dari grup Sishi, dan Ketua Masyarakat Astronomi Ibu Kota, Xiao Zui. Dan ada bintang besar Xiao Song Shao. Hari itu yang mendukung Mu Tingwan adalah mereka. Tapi dia penjual kios, kenal sosok besar begini. Selain menggoda orang, dia bisa apa? Pantas dia percaya diri di penyambutan kembali. Ternyata sudah menemukan pendukung kuat. Xiang Wan, aku sudah tidak punya pekerjaan. Bisa nggak kamu bantu aku? Tenang, aku akan atur semuanya buatmu. Kalau ada kabar tentang giok itu, beritahu aku segera. Baiklah. Kak. Kita keluar jalan-jalan. Tidak usahlah. Tidak suka ya? Kalau begitu, aku ajak kamu main golf. Tidak perlu, tidak tertarik dengan ini. Biasanya suka ngapain? Aku ajarin nyanyi dan menari. Lolos wawancara di Ticheng Group, ingin kerja di sana. Baik. Aku akan memberitahu mereka. Suruh Pak MA dari Ticheng Group menjagamu dengan baik. Aku tidak mau terlalu mencolok. Tidak masalah, tenang saja. Aku pasti akan mengurus ini. Kakaknya Pak Xiao akan bekerja di Ticheng Group. Ini kesempatan bagus untuk dekat dengan keluarga Xiao. Pak MA, tuan muda yang dari keluarga yang di ibu kota, Dr. Yan Huchun mengantar sepupu kerja. Apa? Sepupunya Tabib Yan. Itu artinya kakaknya Tuan Xiao. Saya harus menyambutnya sendiri. Selamat datang Tabib Yan. Kakak, tidak nyaman di grup Dishi, aku buka perusahaan baru untukmu. Tidak seribet itu kok. Tenang saja, grup Dishi pasti tidak akan membiarkan kakakmu mendapat kesulitan. Semua orang pasti akan menjaga Nona Zhao dengan baik. Baiklah Kak, ada urusan lain. Ada masalah, akan bantu. Oke, adik, kamu lanjut saja urusanmu. Silakan Nona besar. Ternyata Zhao Xiangwan adalah sepupu dari tuan muda yang di ibu. Tidak menyangka. Kakak kandung Bos Xiao, orang terkaya 4 musim. Beruntung sekali. Xiangwan, ini fruity es dari toko bubble tea dekat kantor. Coba enak enggak? Xiongguang. Kue ini dibeli dari toko viral. Ngantri lama. Cepat coba. Terima kasih, aku sangat suka. Gak apa-apa, nanti kami masih perlu kamu bantu juga ya. Bukankah itu Mu Tingwan? Siapa mengizinkanmu datang ke Imperium? Yang mengizinkan pewawancara, kenapa tidak boleh? Ku dengar kau dikelilingi oleh 3 orang kaya berharap jadi kaya. Kenapa naik sepeda listrik ke kantor? Ditolak? Apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganmu? Anak baru, bicara ke kami, Xiangwan. Cepat minta maaf pada Xiang. Minta maaf padanya. Apakah Zhao Xiangwan Pak? Kamu cuma bisa naik ranjang. Kenapa sombong sekali? Kamu. Mu Tingwan, Kamujila. Perceraian kita urusan kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan Xiang Wan. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Jangan ganggu. Mobil diberikan adikku. Sekarang dia menjatuhkan mobil dari adikku. Kalau aku memukulnya bagaimana? Tamparan ini pelajaran untukmu. Kalau berani menggangguku lagi, akan membuatmu tahu konsekuensinya. Mu Tingwan, tahu kenapa kita bercerai? Karena suka ribut, mencari masalah tanpa alasan. Sekarang bahkan memukul orang, benar-benar kasar dan rendah. Mu Tingwan ternyata jadi selingkuhan orang. Sejak awal aku sudah tahu dia bukan orang baik, wajahnya terlihat licik. Jelas-jelas kamu yang dulu main 2 kaki, sekarang malah bilang cerai karena aku. Kamu bohong.
Kalian cerai lama, setelah itu kita bersama. Kami sama sekali nggak main dua kaki. Justru kamu yang jadi selingkuhan orang lain, kita semua lihat itu. Kalau begitu, bolehlah aku tanya, kapan kamu bersama Chen Jingyu? Kapan kamu bersama Chen Jingyu? Kenapa jadi gugup? Mu Tingwan. Bisa gugat kamu memfitnah. Xiang Wan punya vaya dan latar belakang keluarga baik. Dia dietc semua orang. Kamu. YK. Manajer Chen kami setidaknya adalah general manager grup di Cheng, dan dengan Xiang Wan kami, mereka itu pasangan yang serasi. Kamu, ingin bersaing di sini? Tidak punya bukti. Tapi sekarang saya punya adik yang bintang besar. Para penggemarnya bisa menggali apa saja. Pemesanan kamar jadi bukti? Tidak cukup, saya punya foto kalian tak pantas, menjijikan. Itu palsu, semuanya hasil edit. Mu Tingwan. Sejak kamu kirim ibuku ke penjara, kita berdua nggak mungkin bersama. Jadi ini balas dendam? Jahat banget. Ibunya sudah tua, kenapa harus kena masalah? Kamu jahat. Jingyu. Dia itu anjing gila. Jangan turun level. Chen Jingyu, enggak perlu pura-pura jadi orang kasihan. Kamu tahu pasti apa yang Liang Shuyu lakukan padaku. Kalau aku ungkap alasan Liang Shuyu di penjara, kamu pikir kamu masih bisa tenang kerja sebagai manajer umum? Pikir posisi manajer umum ini masih bisa kamu pegang dengan tenang? Kasih waktu 3 hari. Balikin semua yang dihabiskan selama 3 tahun ini, jangan kurang 1 sen pun. Jadi kamu ditinggal kaya? Gimana? Sekarang mulai memeras kita ya? Kenapa merasa kasihan padanya? Bayar di... Xiang, toi cul. Udah deh. Aku bantu kamu bayar. Uang ini gak cukup beli sepasang kaos kaki. Minta nomor kartu ke Chen Jingyu. Hanya 3 hari waktu. Makasih Xiang, ya. Uang sedikit aja. Mu Tingwan ini beneran kayak orang yang matre. Berani sombong di depan Xiang Wan, harus kita beri pelajaran padanya. Bersiaplah. Aku siap memberi hadiah besar padanya. Halo, adik kedua. Ada apa dengan adik kedua? Bagaimana kabar kakak di perusahaan? Kerja capek tidak? Tidak apa-apa, tenang saja. Kakak. Kakak. Pakma. Kakak saya dalam bahaya. Saya tidak peduli cara apa, harus lindungi kakak saya. Xiang Wan mengenai target, saya akan kirim videonya. Siapa yang tidak berhati-hati, ganti ponsel saya. Mu Tingwan, wanita gila. Gila? Saya belajar dari... Ada apa, Yusin? Mu Tingwan, orang miskin, berani menindas rekan kerja. Xiang Wan dan Mu Tingwan sudah gila. Mereka menyiramku dengan air dan memukulku dengan baskom. Mu Tingwan, berlutut dan minta maaf atau kau tak akan pernah masuk grup di Cheng lagi. Saya bisa bebas keluar masuk dari 10 perusahaan truk grup kota kekaisaran ini. Berani menolakku? Anda hanyalah seorang pedagang kaki lima miskin. Anda mungkin bahkan tidak tahu nama-nama 10 perusahaan terbesar di dunia. Wewe Yusin, lepaskan pakaian. Mari kita lihat apakah dia berani menunjukkan wajahnya. Baiklah. Lepaskan aku, jangan... Berani. Berani. Kalian bertiga. Kalian merundung teman kerja di kantor. Apa-apaan ini? Nona Zhao. Saya kira yang diintimidasi itu Anda. Pak MA harus menegakkan keadilan bagi kami. Si Mu Tingwan merundung, mengintimidasi rekan kerja, membuat Yusin basah kuyup. Benar, Pak MA. Lihat, dia bahkan melempar baskom ke Yusin. Saya curiga dia ada gangguan jiwa, dia gila. Pak MA, lihat, Yusin kita masuk angin. Di depan Nona Zhao main trik seperti ini. Wajah grup kota kekaisaran kamu buat malu. Dialah yang menyiram saya duluan. Saya tidak apa-apa, malah kamu berpura-pura, ya? Omong kosong, jelas kamu yang melakukannya. Ketahuan, merasa malu, malah menuduh. Kalian memang ahli dalam membalikan fakta. Kakap. Situasi jelas, Mu Tingwan, kamu membuli rekan kerja dan memfitnah orang lain. Mulai besok, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Apa yang kamu bilang? Kamu ingin memecat saya. Adikku tidak akan melepaskanmu. Adik apa? Adik apa? Dia yatim piatu, mana ada adik? Yatim piatu berani mengancamku. Bukan yatim piatu, punya adik. Zhao Xiangwan, kalau berani berkata sembrono lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Berani mengancam Nona Zhao, segera tinggalkan perusahaan. Kalau tidak jangan salahkan aku. Aku akan pergi sendiri, tapi jangan kau sesal nanti.
Nona Zhao, penanganan ini sudah memuaskanmu. Amin. Mutingwan. Seluruh grup kota kekaisaran adalah orang-orangku. Apa yang bisa kamu lawankan denganku? Kenapa kamu masih belum pergi? Bos ini jadi suruhan Zhao Xiangwan. Memiliki bos sepertimu menyedihkan bagi grup kota kekaisaran. Kurang ajar. Nona Zhao adalah permata keluarga Yan dan Xiao. Sampai sekarang kamu masih berani keras kepala. Keluarga Yan dan Xiao mana yang kamu maksud? Kamu ini yatim piatu yang tak punya uang atau kekuatan. Benar-benar dangkal pengetahuannya. Hanya ada satu keluarga Xiao di kekaisaran, yang melahirkan Xiao dari grup 4 musim, Profesor Xiao, ahli astronomi, dan superstar internasional Xiao. Kamu salah orang. Apa yang kamu katakan? Saya yang sebenarnya putri sulung keluarga Xiao. Mimpi di siang bolong. Cepat pergi sejauh mungkin. Siapa yang kamu suruh pergi? Profesor Xiao. Nona Zhao baik, kenapa Anda harus datang? Saya datang terlambat. Pakailah ini dulu. Tidak apa. Kakak kandung saya, Xiao Yizhu. Bisa diperlakukan begitu oleh grup Imperium, kurasa grup Imperium memang tidak perlu ada. Kakak kandungmu, berapa banyak kakak perempuanmu? 1. Profesor Xiao, saya tidak tahu diri, mau merendahkan orang. Semoga Anda tidak mendebat orang seperti saya. Bos besar grup Imperium malah membantu orang jahat. Apakah masih punya muka untuk meminta ampun? Adik kedua juga dikendalikan orang, sudahlah. Baiklah. Saya akan dengarkan kakakku. Aku lepaskan kali ini, tapi jika aku dengar lagi saudara perempuanku dihina, keluarga Xiaoku pasti akan menutup bisnismu. Janji tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Nona Mu dan Profesor Xiao. Segera hilang dari pandanganku. Barusan kenapa? Ada yang ganggu kamu? Adik, kamu jangan tanya lagi. Urusan ini, aku ingin selesaikan sendiri. Kapan permata keluarga Xiao dan Yan menjadi kamu, Zhao Xiangwan? Berpura-pura jadi aku, ya? Aku mau lihat kamu mau main apa. Sore ini aku ada seminar. Jadi pergi dulu. Sudah bilang ke Songsu, nanti dia jemput kamu. Cepat pergi dan sibuk. Aku pergi dulu. Bukankah itu Mu Tingwan? Dipecat perusahaan dan masih berani. Bukan dipecat, dia juga sangat hormat padaku. Tidak mungkin. Jangan mengada-ada di sini. Kamu yatim piatu yang tidak punya kekuatan dan pengaruh. Kenapa Direktur MA hormat padamu? Hiu. Melihat jaket pria di tubuhmu, pasti membuat sponsor senang. Mutingwan. Bagaimana jika kamu punya seseorang yang mendukung? Jika kau menyinggung perasaanku, kau akan diasingkan di perusahaan. Sebaiknya usir dia sekarang. Apakah kamu benar-benar akan menentangku? Seorang yatim piatu yang tak berdaya. Jika saya menolak, lihat siapa yang berani berbicara dengan saya. Zhao Xiangwan. Bagaimana komposisi tubuh putri Anda? Paling tahu adalah, mengapa mempertanyakan identitasku? Berani mempertanyakan identitas Xiangwan? Hanya seorang yatim piatu tak berdaya. Jika kami membunuhmu, tak seorang pun akan menyalahkan. Orang harus punya kesadaran diri, cepat minta maaf kepada Xiangwan dengan berlutut, supaya tidak berakhir menyedihkan dan menyesal. dia hanya seorang putri palsu. Pantaskah aku minta maaf padanya? Dia hanya putri palsu. Pantaskah minta maaf? Mawur. Cepat usir dia. Xiao Zongsu, bintang internasional. Dia datang ke perusahaan kita, aku tidak salah lihat, kan? Dia bintang besar. Mari minta tanda tangan, foto bar. Oke. Ternyata benar Silk Songsu. Kenapa datang ke perusahaan kita? Xiao Zongsu, suka semua drama kamu. Boleh minta tanda tangan. Xiao Songsu, Karik Xiangwan, ada di sini. Xiao Songsu, aku penggemar kamu. Boleh foto bareng? Minggir. Kak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu bintang besar pujaan banyak wanita ternyata begitu tertarik dengan wanita ini. Apa Ubangan mereka? APA hubungan kita? Kalau penasaran, aku bisa kasih tahu. Dia itu? Tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu yang seorang aktor terkenal, kok malah menurunkan harga dirimu demi orang miskin ini? Apa ini? Tampa. Kau berani memukul orang, masih ada hukum apa tidak? Hanya seorang aktor, berani pamer di sini, malam nanti tidak tahu milik siapa. Jaga mulutmu. Jangan aku dengar kata menjijikan dari mulutmu. Siapa berani memukul orang dari grup Diceng kita? Tidak takut kita tidak terima. Menurutku, sepertinya grup Diceng ini sudah tidak diterima di ibu kota ini. Siapa kamu? Hanya seorang aktor. Apakah kamu bahkan punya gelar sarjana?
Hao Xiangwan, belum belajar dari kesalahan Song Yusin? Saranku, bersikap hormat saat berbicara dengan saudaraku. Apa yang kamu? Bukan milikmu, tapi kau bisa mendudukinya. Aku tahu, hanya ingin lihat berapa masalah yang kau timbulkan. Apa yang telah terjadi? Siapa yang memulai perkelahian? Siapa yang memulai perkelahian? Tuan Ma adalah miliknya. Mu Tingwan yang memukulku. Mengapa tidak dipecat? Mengapa masih bisa balas dendam berani? Ya, saya yang melakukan. Pak Ma, Anda dengarkan. Cepat pecat dia. C'est Bellhomme Dipka, sur rue Diamantamaf. Camus. Lihat orang ini, Pak Ma, berani sekali dia memukul saya di depan Anda. Anda harus membela saya. Tuan Xiao Songshu. Kenapa Anda di sini? Datang ke grup Dichen, kenapa tidak memberitahu? Biar saya bisa mengatur kolega dan mengadakan acara penyambutan. Tidak perlu repot. Aku datang memberikan pakaian dan mengeringkan rambut kakakku. Tidak menyangka 3 orang buta ini berani menyakiti kakakku. Apa kamu lakukan jika menyakiti Orang seperti dia memang pantas disakiti. Pakma. Xiangwan putri keluarga Xiao dan Yan, tidak perlu diingatkan. Omong kosong. Mu Tingwan adalah... Pak Ma, tidak percaya grup kota hanya melihat status. Tempat yang tidak melihat fakta. Aku punya bukti mereka membuliku. Aku punya bukti mereka membuliku. Nampaknya Nona Xiao tidak ingin mengungkapkan identitas. Mereka menyiramku air, bukti kuat. Pak Ma, Song Yusin dan Li Weiwei tidak boleh tetap di sini. Yusin dan Li Weiwei memang berbuat salah duluan. Sombong. Memilah rekan kerja dalam kelompok adalah bullying buruk. Rekan kerja seperti ini tidak bisa kutolerir. Aku mengumumkan pemecatan Li Weiwei dan Song Yusin. APA. Memecat kami. Xiangwan, pikirkan cara. Pakma. Paling layak dipecat, Mu Tingwan. Dia yaran piari tanpa kuasa. Apa sebenarnya yang kau takutkan? Siapa bilang dia tak punya kerabat? Kau anggap aku APA. Pakma. Sekarang, usir Mu Tingwan dan Siak Songsu. Kalau tidak, aku akan minta adikku bikin masalah. Panggil keamanan ke sini. Aku tahu Xiangwan pasti punya cara. Xiangwan dari keluarga terpandang, gak mungkin takut sama aktris. Segera keluarkan Li Weiwei dan Song Yusin dari perusahaan. Pakma. Kamu nggak dengar perintahku jelas? Aku bilang, usir Mu Tingwan dan Siak Songsu. Zhao Xiangwan. Siapapun, apapun statusnya, berani menggertak rekan kerja harus dihukum. Xiangwan, bantu kami. Kami tidak ingin dipecat. Xiangwan, pikirkan cara. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku mau mengadu. Pak Xiao. Aku urus 2 orang ini dulu. Permisi sebentar. Yang benar tetap benar, yang palsu tetap palsu. Untuk urusan Gio, sebaiknya berdoa aku bisa mendapatkannya kembali. Kalau tidak, uruslah sendiri. Mu Tingwan tahu sesuatu? Tidak mungkin. Kali ini dia hanya beruntung. Zhao Xiangwan berani mengaku sebagai dirimu. Jangan beri ampun pad. Tenang saja. Aku memberinya kesempatan untuk berhenti. Jika masih terus melakukannya, aku akan membuatnya mengerti. Semakin tinggi naik, semakin keras jatuh. Kita tidak bicara tentang dia lagi. Kak, kamu rencana mau apa sore ini? Aku mau jalan-jalan. Oke. Tapi sore ini aku masih ada adegan di grup. Aku akan minta kakak menemani kamu. Ngomong-ngomong, ini tas yang aku pilih khusus buat kamu. Lihat apakah kamu suka. Terima kasih. Kita harus gimana nih? Kalau Xiangwan gak bantu kita ngomong. Xiangwan. Xiangwan, sini duduk. Kita dipecat. Xiangwan, kamu harus bantu kita. Iya, kita juga dipecat karena kamu. Tenang, ikuti aku kerja, pasti gak rugi. Denken kata Xiangwan, kita tenang. Xiangwan. Tas baru ini, Berapa harganya, cantik. Barang murah 300 ribuan. 300 ribuan masih murah? Xiangwan memang anak orang kaya. Uang segitu gak ada artinya. Ngomong-ngomong, di Huatian Bao baru keluar tas tangan edisi terbatas. Namanya Xiao Tang Ziwan, satu-satunya di dunia. Punya uang pun gak bisa beli. Aku rasa tas ini cocok banget untuk Xiangwan. Xiangwan, kamu kan putri kecil paling terhormat di ibu kota. Tas itu apa kamu yang beli? Mungkin adik-adik yang belikan untukku. Xiangwan, adik-adikmu baik banget sama kamu. Aku iri deh. Kami cuma bisa lihat foto tas itu di televisi, belum pernah lihat aslinya. Mbak Xiang, gimana kalau kamu suruh seseorang bawa tas itu ke sini biar kita lihat-lihat? Iya. Baiklah.
Hello. Sepupu. Dengar katanya di Huatian Bao keluarkan tas baru namanya Xiao Tang Ziwan. Oh begitu, oke nggak masalah. Kamu sibuk. Jaga kesehatannya. Gimana Mbak Siang? Saudara-saudaraku awalnya ingin membelikanku, tapi mungkin telah dibeli oleh orang penting. Orang penting siapa yang lebih hebat dari sepupumu? Oh, ini kan MU Tingwan. Baru dapat orang kaya, buru-buru beli barang mewah, ya? Sungguh sial. Dengar anjing menggonggong pagi. Camus. MU Tingwan, saya sarankan. Sebaiknya segera simpan uang dari orang kaya itu. Supaya kalau ditinggalkan, tidak miskin. L'Agipula, Camus Agnala Seoran. Orang miskin berjualan di kios-kios jalan. Berbeda dengan Xiangwan kita, yang memiliki status bangsawan. Zhao Xiangwan, berhentilah berpura-pura. Sudah memberimu kesempatan. Mangema. Apakak Xiangguan, Mazi perlu berpura-pura? Xiangwan memegang Dewi Es di Huatian Bao di tangannya. Kau, dasar udik, pernahkah melihatnya? Lihatlah tas MU Tingwan. Tampaknya merek di Huatian Bao, Xiao Tang Ziwan unik di dunia. Apa yang dia ketahui tentang tas? Cuma penjual di pasar malam. Saya rasa tas ini paling-paling adalah tiruan. Iya, Xiao Tang Ziwan kaya raya pun gak bisa beli produk khusus ini. Kamu yang miskin mana mampu beli? Bawa tas palsu pamer kemana-mana, kamu gak malu ya? Kenapa kalian yakin aku nggak bisa beli? Soal kekayaan, uang jajan Xiangwan itu jutaan. Soal kekuasaan, Xiangwan adalah putri paling terhormat di seluruh ibu kota. Soal ketenaran, adiknya Xiangwan semuanya tokoh terkenal di dunia, bahkan Xiangwan sendiri nggak bisa beli. Dengan cuma jadi orang miskin yang menjual diri, mana mungkin bisa beli? Katak dalam sumur. Berdebat tentang ini. Sungguh merendahkan martabat saya. Apa sih martabatmu? Penjual cantik di pasar malam. Tepat sekali. Di depan adalah ruang istirahat di Huatian Bao. Apa kamu berani membawa tas tiruanmu ke sana? Sekarang dia pasti takut banget karena tahu itu palsu. Bisa saja ditangkap langsung. Kamu menyerah sendiri atau kami bantu? Kalian benar-benar tidak tahu diri sampai melihat bencana. Tidak tahu hidup dan mati. Saya adalah ahli penilai utama DI di Huatian Bao. Saya ingin tahu apa yang kalian cari dengan saya. Ini, lihat apakah itu asli atau palsu. Xiao Tang Ziwan. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa dengan uang. Tas ini, Putri Kerajaan Barat pernah mencoba membelinya seharga 10 miliar dan tidak mendapatkannya. Saya tidak menyangka hari ini bisa melihatnya. Sulit sekali didapatkan. Jika begitu, MUN Tingwan bisa membelinya. Saya mengerti. Dia pernah melihat foto Xiao Tang Ziwan dan membuat tiruan palsunya. Kerajinan ini sepertinya bukan palsu. Tapi pendapat kalian juga masuk akal. Kalau memang barang asli, harus segera dihancurkan agar tidak buruk nama Xiao Tang Ziwan. Jangan-jangan, kepala penilai di Huatian Bao hanya pajangan? Aku bilang, MU Tingwan, sebaiknya dengarkan ahli. Hancurkan supaya terhindar dari hukuman penjara. Kamu belum mengevaluasi dan langsung membuat. Tidak perlu dievaluasi. Konon kabarnya Xiao Tang Ziwan baru saja muncul saja sudah dibawa pergi oleh tuan muda ketiga keluarga Xiao. Jangan-jangan kamu bilang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu adikmu? Dibeli tuan muda ketiga keluarga Xiao. Pantas tuan muda keluarga yang tidak mencoba merebut. Aku tahu, itu tuan muda ketiga keluarga Xiao. Dia ingin membelinya untuk Xiangwan, hanya saja belum sempat. Kalian bilang kalian tidak tahu nama tuan muda ketiga dari keluarga Xiao, bukan? Tiga tuan muda keluarga Xiao itu adalah sosok penting yang jarang terlihat. Bukan orang biasa seperti kita yang bisa tahu nama mereka. Apakah mungkin kamu tahu? Tentu saja aku tahu, tapi aku penasaran, Zhao Xiangwan. Kamu bilang kamu putri dari keluarga Xiao. Apakah kamu tidak tahu nama tuan muda ketiga? Tentu saja aku tahu. Aku hanya mengujimu. Sungguh lucu. Mana mungkin Xiangwan tidak tahu nama adiknya sendiri? Coba sebutkan kalau ketiga adikku tidak ingin orang lain tahu nama mereka. Biar aku yang kasih tahu. Xiao Songsu itu tuan muda ketiga dari keluarga Xiao. MU Tingwan percaya diri. Dia tahu aku mengklaim identitas sebagai putri sulung keluarga Xiao. Xiao Songsu aktor. Bagaimana mungkin dia adikku, Zhao Xiangwan? Apa yang kamu omong? Nama tuan muda ketiga keluarga Xiao tidak diketahui. Kamu pikir kami akan percaya kamu mengarang nama? Xiao Songsu itu tuan muda ketiga keluarga Xiao. Kalau kalian berpikir sedikit, kalian pasti tahu.
Benar, nama tuan muda ketiga keluarga Xiao bisa ditelusuri jejaknya, seperti Xiao Tang Ziwan ini, juga diambil dari nama putri sulung keluarga Xiao. Apa hubungan Xiao Tang Ziwan dengan Xiang Wan? Mungkinkah sekedar homofon? Apa hubungannya? Bagaimana tahu nama asli putri keluarga si? Kedua tuan muda keluarga yang Xiang Wan hanya nama panggilan, bukan nama asliku. Jadi apa nama aslimu? Kamu Yualan di Ipaza, tahu nama asli Xiang Wan. Baiklah, akan aku kasih tahu. Putri keluarga Xiao bernama Xiao Tangwan. Xiao Tangguan. Xiao Tang t'a eu malam, me m'embêtis-tu. Hanya kebetulan beruntung saja. Karena kalian tidak percaya, kita identifikasi tas ini asli atau palsu. Jika ini palsu, biarkan kalian Kamu tidak tahu berbahaya. Maka aku akan menuruti keinginanmu untuk identifikasi. Logo dan pola tas ini. Serta desainnya benar. Tas ini pasti asli. Kamu, Mu Tingwan. Kok kamu punya tas asli? Sebenarnya kamu siapa sih? Ya sudah kamu tanya pencuri ini sudah ngambil barang. Seharusnya dia tahu barang apa yang sudah dicuri. APA maksudnya? Maksudnya, dia bilang. Tas ini memang dia curi. Iya, orang jualan kaki lima mana punya uang atau kekuasaan. Selain mencuri mau gimana lagi? Cepat kembalikan. Kamu kembali. Apa maksudmu? Tidak tahu malu, kecanduan mencuri. Kenapa diam saja? Cepat panggil orang untuk menangkap pencuri ini. Hei, tangkap dia. Yakin ingin menangkapku? Takut salah? Ini. Kenapa diam saja? Mau tunggu sampai dia ambil tasnya? Lihat baik-baik, ini apa? Ini. Ini kartu hitam milik Xiao. Hanya ada satu di seluruh dunia. Melihat kartu ini seperti melihat Pak Xiao. Maaf, saya tidak tahu Anda tamu Pak Xiao. Kenapa kartu SIG ada di tanganmu? Pasti saat mencuri tas, kartu dicuri. Berani-beraninya kau mencuri kartu milik Pak Xiao dari grup Sishi. Sepertinya kau ingin mati di penjara. Kartu ini juga curian. Pak Xiao punya pengawal, mudah mencuri barangnya. Tidak ada yang tahu cara kotor kau gunakan. Jangan dengarkan alasan dia. Hubungi kantor keamanan untuk menangkapnya. Aku tidak percaya dia masih keras kepala di ruang interogasi. Kakak Pak Xiao dari grup Sishi. Berani sentuh aku? Sudah mencuri, berani mengaku sebagai kakaknya Pak Xiao. Kakak kandung Pak Xiao kan ada Xiang Wan kita. Pura-pura jadi orang yang tidak kita kenal. Iya, akulah kakaknya Pak Xiao. Kalau berani, bual langsung di depan Pak Xiao. Aku yamin kamu tak lihat matahari esok. Tak perlu banyak bicara, tangkap pencuri kecil ini. Kantor keamanan pasti tahu siapa pemilik asli kartu hitam. Orang-orang, tangkap dia. Kalian mau ngapain? Penuh kebohongan. Tak tahu malu, munafik, rendah. Orang seperti kamu seharusnya seumur hidup diinjak di kakiku. Kalian ngapain? Pihak Xiao. Selamat datang, Pak Xiao. Pihak Xiao. Mu Tingwan, Pak Xiao datang, lihat alasan kartu hitam itu. Pak Xiao, Anda kesini mencari kartu hitam ya? Saya melaporkan kalau Mu Tingwan yang mencuri kartu hitam itu. Pasti Pak Xiao sangat marah sekarang. Mu Tingwan tidak akan lolos. Pantas saja, seorang yatim piatu yang jualan di pasar, masih berhayal menjadi putri kaya. Dia juga tidak berkaca dan lihat diri sendiri. Apakah ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Kenapa datang? Tidak sibuk? Tidak sibuk, hal terpentingku hari ini adalah menemanimu belanja. Belanja? Mu Tingwan kakak kandung Pak Xiao? Tidak mungkin. Memangnya itu Mu Tingwan yang pakai cara kotor untuk mendekati Pak Xiao. Ngomong-ngomong, hentikan penjualan edisi terbatas di Hua Tianbao kuartal ini? Tentu saja bisa. Di Hua Tianbao adalah merek yang saya dirikan dari dorongan sesaat. Kalau kamu suka, mulai sekarang di Hua Tianbao akan dipisahkan dari grup Sishi dan kamu akan memiliki 100% sahamnya. Apa itu di Hua Tianbao? Sebuah merek mewah bernilai miliaran. Kenapa begitu mudah diberikan? Pak Xiao, pertimbangkan lagi. Dia yatim piatu, berjualan di pinggir jalan, berperilaku bebas, punya banyak hubungan pria. Jangan tertipu. Siapa yang memberanikan kalian? Berani memfitnah dia? Mu Tingwan, kamu benar-benar pembawa sial. Apa yang kamu lakukan, sehingga Tuan Xiao melindungimu seperti ini? Tuan Se, dia tidak pantas dilindungi. Dia mencuri kartu hitam unlimited dari grup CG. Kartu hitam berikan padanya sebagai uang saku. Apakah dia perlu mencuri? Apa? Jangan bilang itu hanya kartu hitam. Seluruh grup Sishi. Aku bisa memberikannya padanya. Lupakan saja, jangan hiraukan mereka. Siapa nama kalian? Aku Song Yuxin.
Aku Li Wai Wai. Mulai sekarang, tempelkan label di depan semua toko dengan nama mereka. Terimakazi, Tuan Shi. Mereka dan anjing dilarang masuk. Sampaikan kepada semua toko, jika ada yang berani melayani kalian berdua, mereka akan kehilangan kesempatan bekerja sama dengan grup Shishi selamanya. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kak, aku lanjut temani kamu jalan. Terima kasih. Kenapa kamu dorong kami? Xiangwan, Camus t'a dit que mana. Terima telepon, apa? Xiao Boting itu adik kamu. Dia bela MU Tingwan, usir kami keluar. Wanita jalang ini pasti diam-diam deketin adikku. Xiangwan. MU Tingwan hari ini membuat keributan, kalau tersebar. Kamu ini, wibawa putri besar keluarga Xiao mau ditaruh di mana? Sialan MU Tingwan, aku tidak akan melepaskannya. Sudahlah, kalian pergi dulu. Oke. Sial, hampir terbongkar hari ini. Halo, Allô, Kak. aku mau tanya, apa pekerjaan adik-adikku? Kakak memang perhatian sekali. Tapi Kak Baiting, mereka belum pernah cerita soal identitas dan profesi mereka? Saat itu terlalu bersemangat, jadi tidak ingat jelas. Baiklah, aku ceritakanlah. Kak Baiting adalah CEO grup Shishi, konglomerat dunia. Kak Zui adalah wakil ketua Asosiasi Astronomi, akademisi terkenal. Kak Song Su adalah bintang film, televisi, dan musik yang mendunia. Ternyata bos Xiao dan Sieh Baiting adalah tuan muda keluarga Xia. Semua informasi ini cocok dengan putri sulung keluarga Xia. Jangan-jangan MU Tingwan benar-benar putri sulung keluarga Xia. Tidak, jika aku pergi sekarang, aku hanya bisa bawa sedikit uang ini. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku harus jadi putri sejati keluarga Xia. Bagaimana agar mereka percaya padaku? Aduh. Kenapa bawa aku ke rumah sakit lagi periksa? Tubuhku sudah pulih. Tetap harus periksa rutin. Aduh, baiklah, Kak. Kamu tenang di sini saja. Aku akan ambilkan dokumen untukmu. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Yan Huchun sepupu. Siapa sepupu kamu? Jangan pura-pura, benar-benar sepupu saya. Sepupu perempuanmu, si... Omong kosong. Berani berpura-pura jadi sepupu perempuan. Pikir saya belum lihat. Yang dibicarakan adalah Zhao Xiangwan, tertipu olehnya. Cukup. Tidak mau dengar omong kosongmu lagi wanita. Seperti kamu sudah banyak saya temui demi kekayaan dan kekuasaan tanpa batas. Sepupu, aku sepupu perempuanmu. Zhao Xiangwan cuma palsu. Cukup. Aku peringatkan kamu. Kalau berani menyamar jadi sepupu lagi, akan kubuat kamu menyesal lahir ke dunia ini. Sepupuku, aku benar-benar... Seseorang, usir penyamar ini yang mengaku sepupuku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Sepupuku, aku benar-benar sepupumu. Lepaskan, ponselku masih di kamar. Orang seperti kamu sudah sering kulihat, ingin mengganggu pakar Yan dengan sia-sia. Cepat pergi. Hentikan. Kak. Cepat bangun. Kak, kamu baik-baik saja. Ponselku masih di ruang perawatan, tidak bisa mengambilnya. Beraninya kamu. Berani mengertak kakaku, Xiaozhu. Profesor Xiao, maaf. Sudahlah, mereka menjalankan tugas. Ayo pulang. Kak, aku ikut kamu. Kita pulang yuk. Ayo. Maaf Xiangwan, mungkin aku terlalu keras. Tapi kenapa kamu minta aku memukulmu? Tidak usah tanya. Kak. Kak, baik-baik saja, siapa yang menyakitimu? Jangan-jangan kamu. Aduh, bukan aku. Bukan dia. Jadi siapa sebenarnya? Kamu nggak usah urusi. Kamu kan kakakku, ada yang sakiti kamu, tentu aku harus ikut turun tangan. Aku bilang aku akan buat dia bayar harganya. Biar aku aja yang ngomong. Itu Mu Tingwan. Kenapa Mu Tingwan lakukan itu? Aku juga nggak tahu. Hari ini aku ketemu seorang gadis di klinik. Ngaku-ngaku sebagai kakakku. Katanya Camus pura-pura jadi dia. Oh. Ada apa? Pak Yan Huchan sedang menggaji saya. MU Tingwan itu mantan istrinya Jing Yu.
Melihat bagus, dia ingin menguasainya. Dulu dia ingin merebut Jing Yu dari saya. Untuk itu dia melakukan banyak hal. Oh iya. Kali ini dia melukai Xiang Wan untuk mengancamnya. Sekarang kelihatannya dia ingin menggantikan posisi Xiang Wan. Benar-benar tidak masuk akal. Jangan sampai tertipu olehnya. Tenang aja, Kak. Aku sudah suruh orang mengusirnya. Aku nggak akan percaya padanya. Kakek sudah siuman. Kakek sudah bangun. Kesehatan kakek membaik. Kakek bangun, langsung menanyakan kamu. Kebetulan beberapa hari lagi, ulang tahun ke-70 kakek. Kamu kembali ke keluarga. Kakek sudah membaik. Benar-benar tidak suka yang datang. Kali ini kita harus menggelar pesta besar untuk merayakannya. Bertemu sepupu Huchun di pesta, harusnya percaya padaku. Khawatir Zhao Xiangwan punya rencana. Ada apa, Kak? Kamu terlihat tidak ingin pergi. Kakek sembuh dari sakit serius, aku datang lebih awal berbakti. Liang Xiaolo menculikku, beruntung kamu memberiku gelang satelit ini. Tapi, bisakah ditambahkan tombol rekam di atas? Jadi, kalau bertemu orang jahat seperti Liang Xiaolong lagi, tak perlu khawatir dia Oke, tidak masalah. Kudengar acara kali ini kalian tidak berhasil melaksanakannya. Kesalahan kalian sebagai adik, saat pesta ulang tahunku, pastikan semua dari keluarga di ibu kota tahu. Kembalinya permata keluarga Yan dan Xiao. Ja. Kami pasti akan memberi kejutan Tang Wan menderita sejak kecil. Kali ini harus diadakan dengan megah. Ayah. Anda istirahat aja. Urusan pesta ulang tahun kami akan tangani. Ayah. Berhenti. Sebelum pesta dimulai, semua tamu dilarang masuk. Buka mata kamu. Ini putri keluarga Xiao. Xiang Wan sepupu kedua tuan muda keluarga Yan. Kamu penjaga pintu, punya hak apa menghalangi? Diam apa? Cepat buka jalan. Saya menerima perintah bahwa sebelum pesta dimulai, semua tamu dilarang masuk. Sekarang bisa masuk? Kecuali kamu bisa buktikan kamu adalah sepupu tertua. Halo. Sepupu aku mau datang ke pesta lebih awal tapi dicegat oleh keamanan. Baik, aku akan tunggu sebentar. Siap-siaplah dipanggil. Satu telepon dari Xiang Wan maka pekerjaanmu dalam bahaya. Halo. Baik, ya, mengerti. Benar adalah sepupu tertua. Anak muda, tidak kenal gunung. Silakan masuk. Saya tidak salah lihat kan? Wah, pesta keluarga Xiao ini benar-benar megah. Itu piring dari zaman Qianlong, masing-masing bernilai jutaan, dan malah digunakan sebagai piring makanan. Saya tidak sanggup memakai ini. Wajar menjadi mantan orang terkaya, tentu saja tuan tua yang sangat berwibawa. Kalian pelan-pelan nikmati saja. Saya akan mencari kakek dan paman. Tunggu dulu, sebelum pesta keluarga yang dimulai. Saya datang awal merayakan ulang tahun. Kakek siapa yang kamu maksud? Cucunya tuan tua yang baru saja masuk, dan kamu langsung berpura-pura jadi cucu. Tidak berpura-pura. Benar-benar. Masih berani membantah. Nona keluarga yang baru saja masuk ke sini. Rencanamu gagal. Cepat pergi dari hadapanku, atau jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Ada apa ini? Tuan muda, wanita ini menyamar sebagai nona dari keluarga yang ingin masuk ruang perjamuan. Curiga dia niat buruk. Siapa kamu? Apa tujuan menyamar sebagai sepupu? Kamu sepupu Tuyu. Aku kakakmu. Zhao Xiangwan itu palsu. Sepupu Huchun tertipu. Omong kosong. Keluarga yang memelihara bukan untuk membuang makanan. Mambiarkan, Orangi la Mangako di sini. Suruh dia cepat pergi. Ya. Kamu sendiri yang cari masalah. Di depan tuan muda kedua, berani-beraninya berpura-pura jadi nona. Cepat usir jauh-jauh. Pesta segera mulai, saya harus memeriksa undangan, jangan macam-macam. Hari ini keluarga kaya di ibu kota datang. Siapa tahu kita bisa dilirik anak orang kaya. Iya, betul itu. Kami sahabat Xiangwan. Orang-orang itu harus beri kami sedikit muka. Benar. Tokoh besar di ibu kota belum tiba. Mari tunggu di sini. Keluarga yang sudah lama menyepi. Pesta ulang tahun paman yang kali ini sangat megah. Tokoh-tokoh penting dari ibu kota akan datang. Kita harus berhati-hati. Acara makan malam dimulai. Kamu punya undangan? Ini pesta keluarga saya. Kenapa ada undangan? Kamu benar-benar merasa sebagai sepupu keluarga Yan? Tangkap dia dan hubungi kantor keamanan.
lepaskan. Benar-benar lucu. Tuan Muda, kita cukup mulia pertunjukan monyet. Ayo masuk. Tunggu adikku datang, dia mengkonfirmasi Berani, tasku. lepaskan Nona besar. Bos MA dari grup Imperial, Anda datang, silakan masuk. Jangan panggil aku bos. Suruh orangmu lepaskan Nona besar. Nona besar? Siapa Nona besar? Ini putri keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran dan juga Nona balik dari keluarga Yan. Jelas? Nona besar. Maafkan kami mengganggu Anda, Nona besar. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf pada Nona besar. Nona besar, saya tidak tahu Anda, mohon maaf. Sekarang boleh masuk? Tentu saja. Silakan, Nona besar. Dulu saat kamu hilang, usiamu 4 atau 5 tahun. Sekarang lebih dari 10 tahun, aku tidak bisa mengenalimu. Ini pamanmu, Yan Xiongxing. Kalau ada masalah, biar dia yang urus. Halo, Paman. Kakek, ulang tahun kali ini saya tidak tahu Anda suka apa. Mendengar Anda sembuh dari penyakit, saya siapkan beberapa suplemen. Ini ginseng berusia 300 tahun, hadiah untuk Anda. Cucu perempuan baikku, perhatian sekali. Kamu bisa kembali ke keluarga, itu hadiah ulang tahun terbaik. Nanti saat tamu datang, aku akan umumkan kembalimu. Supaya semua keluarga di ibu kota tahu identitasmu. Selama rencana Liang Shuyu berhasil, bisa menggantikan Mu Tingwan jadi putri keluarga Xiao. Tidak tahu kemajuannya, harus cek dulu. Paman, kakek, ada urusan sedikit yang harus aku selesaikan. Setelah selesai, aku akan kembali ke pesta. Kamu mana ada urusan, kelihatannya kamu merasa bersalah. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu? Anda paman, kan? Saya Mu Tingwan, Xiao Tangwan. Keponakan Apa Yang Gondak attaquant? Anda yang sebenarnya Xiao Tang. Apa yang terjadi? Chao Xiangwan menyamar sebagai saya, menipu Tuyu dan Hu Chun. Paman, kakek, jangan percaya padanya. Dia seorang yatim piatu berjualan di pasar. Saat melihat sesuatu bagus, dia ingin memilikinya. Setelah tahu ide Apa? Bagaimana bisa seperti itu? saya, Omong kosong. Paman, kakek berbohong. Bilang kamu Xiao Tangwan, ada buktinya nggak? Tentu saja ada. Ini kartu tanpa batas dari Boting, hadiah dari 4 musim grup. Ini juga gelang satelit yang dikembangkan oleh adik kedua, dan ini peternakan kuda yang diberikan adik ketiga kepadaku. Juga ada kebun anggur. Ayah, lihat nih, ini kartu tanpa batas dari 4 musim grup, dan juga gelang satelit. Aku pernah dengar sebelumnya. Itu dari Juyi. Dipersiapkan untuk Tangwan. Dulu, peternakan kuda dan kebun anggur ini memang aku yang beli. Kemudian dijadikan sebagai mas kawin untuk keluarga Xiao, itu benar. Paman, kakek, jangan tertipu. Dia pasti mempengaruhi adik, aku yang sebenarnya. Pangeran keluarga Xiao luar biasa, unggul di segala bidang. Bagaimana bisa tertipu mudah? Boting ahli dalam perhitungan. Cerdas dalam segala hal. Ju sangat teliti dan tajam. Songsu berjiwa kreatif, sangat pintar, tak pernah tertipu. Kakek, paman, jangan percaya padanya. Jika dia benar-benar Tangwan, kamu pun datang ke ulang tahun kakek dengan tangan kosong? Karena adik mempersiapkan hadiah, mereka menyuruhku datang untuk hormat. Alasan kamu bisa katakan. Lucu sekali kamu datang dengan tangan kosong ke pesta. Jelas kamu tidak ada rasa untuk kakek. Atau kamu memang penipu, tidak punya ikatan dengan kakek. Chao Xiangwan, mau sampai kapan kamu berkelit? Walau bagaimana juga, kamu penipu. Akulah Xiao Tangwan yang sebenarnya. Baiklah kakek, paman, karena dia belum menyerah, lebih baik minta kedua sepupu untuk membedakan. Lihat siapa yang asli dan siapa. Panggil Tuyu dan Hu Chun kesini untuk menanyakan semuanya. Siapapun yang berpura-pura jadi Tangwan tidak akan dimaafkan. Kakek, ayah, aku dan Tuyu pulang. Ini kamu. Kenapa datang lagi berpura-pura? Bukankah sudah aku usir? Siapa yang membiarkanmu masuk? Anakku, kalian kenal dia? Iya. Sebelumnya berpura-pura jadi sepupu. Baru di luar mengaku sepupu, sudah kuusir. Masih berusaha masuk ke sini. Kakek, paman, kalian percaya padaku kan? Dia penipu sebenarnya. Aku tidak berpura-pura kakek dan paman. Saudara sepupu. Aku akan telepon adik-adik untuk membuktikan identitasku. Masih berani berdalih. Kakek, pesta ulang tahun Anda. Jangan biarkan orang memanfaatkan kedudukan mengotori suasana. Pikir kita harus mengurung dia. Tunggu pesta selesai baru serahkan ke polisi. Tangkap dia dan jaga ketat.
Kakek, aku Xiao Tangwan. Kalau tidak percaya, telepon adikku sekarang. Mereka bisa buktikan identitasku. Berani bicara keras. Diam dan bawa dia pergi. Zhao Xiangwan, penasaran sampai kapan kamu berakting? Saat aku mengungkap identitasmu, aku tidak akan mengampuni kamu. Tak disangka, putri dari keluarga Xiao dan Yan kini menjadi tahanan. Sungguh menyedihkan. Zhao Xiangwan, aku benar-benar menyesal tidak merobek penyamaranmu lebih cepat. Biarkan si pengecut meraih kesuksesan. Menyesal. Terlambat. Sekarang akulah nona besar keluarga Sig. Sedangkan kamu hanya seorang yatim piatu dengan status rendah. Dan kedepannya kamu juga hanya akan jadi yatim piatu. Zhao Xiangwan, adikku dalam perjalanan ke sini. Semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu pikir aku tidak siap? Liang Shuyu sudah memanipulasi catatan adopsi di panti asuhanmu. Identitasku pada saat itu akan sempurna. Kamu pikir aku akan percaya? Zhao Xiangwan cepat atau lambat akan terbongkar identitasnya dan dibenci orang. Jangan khawatir. Kamu tak akan lihat hari itu. Ini makanan disiapkan untukmu. Selesai makan, pergi dengan baik. Kenapa tidak makan? Di sini berlagak seperti putri kaya. Makanlah. Apa yang kamu lakukan? Dengan niat baik antar makanan, tapi dia tidak menghargai, malah menghina, aku hanya marah sekali lalu. Kakak tidak perlu menjelaskan. Aku yakin kamu memiliki alasan. Dia masih memiliki kartu hitam boting dan gelang Jui. Barang-barang penting ini harus diambil kembali, tidak boleh tetap bersamanya. Saya akan menemui kakek dulu. Baik. Hello. Song Yuan's home. Saya memberi kamu tugas. Setelah selesai, saya akan menjamin kamu hidup nyaman seumur hidup. Tuyu Zhao Xiangwan palsu. Jika tidak percaya, tanyakan ke kakak-kakak. Mereka semua Sekarang kamu ingin memecah belah. Apakah kamu meremehkan saya, Yan Tuyu? Serahkanlah kartu hitam dan gelang dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan... Tuyu, coba kamu jelaskan. Kenapa Hu Chun percaya Zhao Nangwan adalah putri sebenarnya? Karena kakak memakai perhiasan leluhur keluarga Xiao. Mana mungkin palsu? Tanya semua tamu di pesta. Ketua Asosiasi Dudu, tua kepala keluarga Bai Xuan, bisa menjadi saksi. Zhao Xiangwan merebut perhiasan dari tanganku. Benarkah itu? Kamu tahu konsekuensi Kenapa aku harus menipumu? Panggil tamu untuk identifikasi. Apakah mungkin aku menyuap semua keluarga di ibu kota? Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Kurasa kamu tidak berani. Bisa membuktikan identitasku. Sekarang Zhao Xiangwan seharusnya tidak akan menyamar sebagai aku lagi. Siapa kamu? Orang yang akan mengirimkanmu ke perjalananmu. Bagaimana persiapan pesta? Bisa dimulai kapan saja. Boting belum datang. Tunggu. Oke. Kakek, Kakek. Kakek, semoga Anda mendapatkan berkah seluas umur panjang seperti... Ayo, duduk, istirahatlah. kakek, paman. Kenapa tidak lihat kakak? Sudah lama datang. Bertemu seseorang menyamar sebagai Tang Wan, sedang mengurusnya. Tidak menyangka dia berani datang ke pesta ulang tahun kakek. Kalian sudah tahu. Ada yang menyamar sebagai Tang Wan. ya. Kakek, aku sudah lama ingin mengurusnya. Hanya saja kakak bersikeras ingin melakukannya sendiri, jadi baru dilakukan hari ini. Bukan hanya itu, wanita jahat yang menyamar jadi kakak, juga menggoda orang-orang tak baik, bahkan pernah menculik kakak. Berani sekali. Tang Wan terpisah selama belasan tahun, dan baru kembali ke keluarga beberapa hari. Sudah ada yang berani mengganggu kakak. Di mana penjahat itu, jangan biarkan mereka lolos. Penjahat yang menculik kakak sudah dihukum. Dalang sebenarnya dalam penyelidikan. Berikan informasi orang itu kepada saya akan mengeluarkan perintah penghargaan 4 wilayah. Kakek, kami akan terus menyelidiki kasus ini.
Benar, kakek, kakak kembali ke keluarga. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Benar, kakek, kali ini kakak telah memilih banyak hadiah untuk Anda, lihat apa Anda suka. Bukankah ini dari Tang Wan? Paman. Barang yang tidak tulus seperti ini, mana mungkin dari kakak. Kakek, lihatlah. Kakak dengar Anda punya masalah pinggang dan kaki, ini dia pilihkan khusus sabuk pinggang untuk Anda, lihatlah. Setelah hari ini, aku akan jadi nona besar keluarga Sikh. Dan ini juga, kakek. Ini adalah sweater yang kakak jahit malam-malam untuk Anda, lihat apakah cocok. Ini memang rajutan tangan, jahitannya rapat, pasti sangat hangat. Tang Wan pintar dan terampil. Tapi kenapa dia masih mau kasih ginseng tua? Kak, kamu ngapain di luar? Kak, kamu ngapain di luar, kenapa nggak masuk? Para tamu udah nunggu di dalam, kakak Barting udah datang? Gimana nih? 3 tuan muda keluarga Sikh tahu aku bukan putri asli. Liang Shu belum kembali. Nggak bisa ketahuan sekarang. Ayo, Siang Wan, masuklah, jangan di luar. Aku ke kamar mandi dulu. Tang Wan mana? Kakak pergi ke kamar mandi, mungkin dia sedikit tegang karena akan bertemu keluarga besar. Kekek. Mari ke ruang pesta dulu, agar tamu tidak perlu menunggu. Benar juga, ayo kita pergi. Kenapa? Kakak dalam bahaya. Tidak baik. Posisi kakak menjauh dari Hotel Emperor. Cepat kita pergi. Kakek, paman, pergi dulu ke pesta, kami selamatkan kakak. Ayo. Tang Wan hanya pergi ke kamar mandi. Bagaimana bisa terjadi masalah? Mungkin Baiting terlalu khawatir. Usha, hubungi Tang Wan untuk beri kabar aman. Ya. Xiang Wan. Xiang Wan. Aula perjamuan di sini. Semua menunggu. Ya, dan hadiah ulang tahun untuk kakekmu, sudah menumpuk seperti gunung. Hadiah ulang tahun. Jika Liang Shu tidak segera kembali dan membawa pergi hadiah-hadiah mahal ini, itu juga tidak rugi. Ayo, kita pergi ke aula perjamuan dulu. Kakekku dan paman nanti akan datang. Salam kepada Nona besar. Tidak usah terlalu formal, kakek dan pamanku akan segera datang. Hadiah ulang tahun ini menghalangi jalan. Iseng Weiwei pergi ambil itu. Oke. Berhenti. Siapa yang suruh kalian sentuh hadiah? Berhenti. Siapa suruh sentuh hadiah? Salam untuk yang berulang tahun. Salam untuk ketua keluarga. Salam untuk tuan muda Yan. Jangan terlalu sungkan. Kekhawatiran hadiah ulang tahun ini menghalangi jalan Anda. Kelihatannya memang begitu. Usha, cepat atur orang untuk memindah. Baik. Weiwei Yusen ingat jaga baik-baik hadiah ulang tahun. Kalian ikut pergi juga. Di mana adik-adik? Kami juga bingung. Boting bilang kamu dalam bahaya, dia pergi dengan terburu-buru. Sekarang kamu di ruang pesta, tapi dia bilang kamu diculik. Semakin jauh dari hotel. Rusak. Song Yuan Zhong memang selalu gagal. Sekarang kita bisa berharap Liang Shu Yu tidak mengecewakan. Semua jangan sunken, silakan duduk. Xiongxing, telepon Baiting, minta mereka cepat datang. Ya. Itu pacar saya. Sebelum dikenali, dia selalu merawat saya. Boleh undang dia duduk di meja utama? Boleh, cepat panggil dia. Silakan duduk. Baik. Bagus, tampan sekali, cocok untuk cucu perempuanku. Pak. Aku telepon Boting. Ok. Cewek ini benar-benar cantik, kalau bukan karena buru-buru ke Zhuang Xiangwan, aku ingin nikmati sendiri dulu. Tubuh mungil ini. Kamu sudah bangun. Putri tertua keluarga Xiao. Apapun mau, aku bisa memberi. Putri tertua keluarga Xiao. Bohong. Putri tertua keluarga Xiao adalah Zhao Xiangwan. Tenang saja pergi. Tangkap dia. Pergi.
Bawa dia ke kantor polisi, aku ingin dia tidak bisa keluar. Lepaskan aku. Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja? Maaf, kami terlambat. Tidak terlambat. Jam berapa sekarang? Pesta kakek sudah selesai? Pesta baru dimulai, tapi kesehatanmu lebih penting sekarang. Kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak bisa. Aku pergi membongkar penyamaran Zhao Xiangwan. Ayo pergi ke hotel di Hao. Kalau begitu ayo pergi. Hadiah untuk kakek sudah siap. Ayah. Tidak bisa menghubungi ponsel Boting. Baru saja mendapat kabar Boting memobilisasi semua orang di ibu kota. Informasi selanjutnya terputus. Situasinya tidak jelas. Aksi besar seperti ini berhasil menyelamatkan orang. Tidak mungkin dipikirkan waktu. Mu Tingwan pasti sudah tak bisa dikenali lagi. Bahkan jika dia kembali, tidak ada yang perlu ditakutkan. Biarkan tiga saudara itu bersusah payah. Kakek, saya lihat keluarga bangsawan di ibu kota, tuan muda dan nona-nona, duduk. Bagaimana kalau kita mulai acaranya dulu? Ya, baiklah. Siong Sing, tolong wakili aku umumkan identitas Tang Wan di depan semua keluarga besar di ibu kota. Baik. Saudara-saudara, saya resmi mengumumkan. Putri kebanggaan dari keluarga Yan dan keluarga Xiao di ibu kota. Resmi kembali. Tunggu sebentar. Kamu bukan putri dari keluarga Xiao dan Yan, kamu itu palsu. Mu Tingwan. Kau yatim piatu yang jualan di jalan, sekarang berani membuat keributan di pesta. Usir dia dari sini. Lihat siapa yang berani. Semuanya. Dia adalah putri keluarga Xiao dan Yan. Siapa yang berani menyentuh kakakku, akan menjadi musuh keluarga Xiao dan Yan. Baiting, apa yang sebenarnya terjadi? Jiang menyamar sebagai Tang Wan. Kakek, kalian dibohongi oleh Zhao Xiaowan. Yang selalu menyamar sebagai kakakku. Zhuyi. Mungkinkah kalian salah orang? Hu Chun, jangan bodoh. Bagaimana mungkin kami salah mengenali kakak? Kakek, Om, akulah yang sebenarnya. Mu Tingwan, gagal merebut Jingyu, sekarang mau rebut status putri kaya? Zhao Xiangwan, kamu ini benar-benar muka tembok. Awas kebanyakan bohong nanti mulutmu kena sariawan. Orang miskin bicara kasar. Bagaimana bisa jadi putri keluarga Xie dan Yan? Jika aku bukan putri keluarga Xiao, apakah kamu pembunuh? Apa? Pembunuh. Bicara dengan bukti. Kenapa aku pembunuh? Aku tahu kamu tidak akan mengaku. Bawa mereka ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini tuan muda dari keluarga Song Yuanzhong? Bukan urusanku. Zhao Xiangwan menyuruhku mencelakakan orang. Jika tidak, keluarga Yan akan berhenti memberi dana pada keluarga Song. Terpaksa melakukannya. Apa? Song Yuanzhong. Apakah kamu tahu akibat dari berbohong di depanku? Aku bersumpah, apa yang aku katakan semuanya benar. Bukan hanya itu, di pesta kembali waktu itu, Zhao Xiangwan tidak punya undangan. Menginap semalam baru dapat undangan. Kamu bohong. Mu Tingwan, apakah itu kamu? Kamu menyuruhnya memfitnahku? Apa salahku padamu? Sudah sejauh ini berani bersilat lidah. Tak melakukannya, mengaku apa? Dia bekerja sama dengan Song Yuanzhong untuk menjebakku. Aku dan Jingyu lama jadi pasangan. Bagaimana mungkin aku terkait dengan Xiangwan milik Song Yuanzhong. Wanita berselingkuh adalah Mu Tingwan. Chen Jingyu. Aku buta waktu itu, bagaimana bisa menyukai orang rendahan? Kita sudah pacaran lebih dari setahun, aku tetap setia, bagaimana mungkin berselingkuh? Siapa yang tahu? Kamu seorang yatim piatu yang berjualan di pasar malam bisa dapat begitu banyak uang. Siapa yang tahu kamu jual daging apa? Siapa yang tahu kamu jual daging apa? Berani nggak ulangi lagi? Aku bilang Mu Tingwan itu sendirian. Song Shu, kenapa? Bicara baik-baik. Song Su, jangan gegabah. Begitu banyak orang melihat. Kakek Hu Chun. Ini urusan keluarga Xiao dan Yan. Bagaimanapun juga, tidak giliran luar ikut campur. Apa yang kamu tunggu? Buang orang ini keluar. berhenti semuanya? Menantu keluarga Xiao dan Yan, mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kalong menantu. Kamu mengaku gadis kaya, bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri. Masih punya pikiran untuk urus. Zhao Xiangwan, hari ini aku akan buka kebohonganmu, biar semua orang lihat wajah aslimu. Hitan.
Saat itu, kalian berdua yang membawa saya kembali. Tahu begini, lebih baik berkeliaran di luar saja. Mungkin lebih baik posisi putri ini diberikan padanya. Sepupu, jangan bicara sembarangan. Aku punya bukti. Kalian lihat. Ini adalah jimat keluarga Xiao, juga tanda putri besar keluarga Xiao. Kenapa jimat ini ada di tangannya? Maaf, saat perjamuan diambil oleh Zhao Xiangwan. Kakak, masalah besar, kenapa kamu tidak cerita pada kami? Aku ingin mencarinya sendiri. Tidak ingin merepotkan. Paman. Kakek. Lambang kalung giok ini sebelumnya ada pada kakak. Diambil oleh Zhao Xiangwan. Sampai kapan kalian akan tetap keras kepala? Kalung giok ini ada di tangan saya. Apakah kalian tidak melihat? Tak akan kubiarkan kau menghina saudara-saudaraku. Gila di depan orang banyak memukulku. Tangkap orang ini bertindak kekerasan di depan umum. Lihat saja siapa yang berani bergerak. Boting. Masalah jelas. Kenapa kamu masih tidak percaya? Boting, kalian sedang bingung sementara, orang-orang. Bawa tuan muda pergi, biar sadar. Kekek. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa masih bengong? C'est qu'Alian Bawa Wanita Palsu Inidan Juga Song Yuanzong que Lua. Berhenti. Berhenti. Kakek. Ayah. Apa yang terjadi dengan Tuyu? Ketua Qin. Tuan Bei. C'est la Madatan. Kakek. Ayah. Semuanya sudah jelas. Jade sebagai bukti diambil oleh Zhao Xiangwan dari tangan kakaknya pada hari pesta kembali. Apa? Apa? Tuyu, tidak bercanda, kan? Saat itu Ketua Qin dan Ketua Keluarga Bai ada di tempat. Silakan kalian berdua ceritakan kembali apa yang terjadi. Semua. Pada hari pesta kembali, Nona Mu Tingwan datang. Saat kami memberi hormat, Zhao Xiangwan memotongnya. Nona Mu Tingwan adalah anak dari keluarga Xiao atau Yan. Nona Mu Tingwan menunjukkan gioknya. Saat itu, manajer MA dari hotel di Hao mengakui bahwa giok itu asli. Kami ingin menghampirinya. Zhao Xiangwan malah bersikeras mengatakan giok itu curian dari Nona Mu Tingwan dan merebutnya kembali. Ini jelas, hari kembali ke hotel. Kami tiba di tempat tersebut dan mengira Zhao Xiangwan yang membawa giok adalah kakaknya, tanpa tahu bahwa kakak sebenarnya sudah diusir dari tempat. Terima kasih Ketua Qin dan Tuan Bai atas penjelasannya. Nanti silakan ke ruang istirahat sejenak. Sebentar lagi pesta akan dimulai kembali. Berani Sekali Camus Menipu Keluarga Yan Kami. Bikin saya itu dia. Dia mencuri giokku. Giok ini sebenarnya milikku. Jingyu, cepat bicara, bantu aku bicara. Aku bersaksi. Dia yang mencuri. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku bodoh? Bawa Zhao Xiangwan dan Chen Jingyu ke bawah untuk disiksa. Tunggu sebentar. Kalian menangkap orang? Siapa kamu? Saya punya Chan Jingyu. Saya punya bukti. Xiangwan adalah putri sebenarnya. Liang Shuyu masih berani datang. Liang Shuyu, kamu benar-benar tidak takut mati. Ternyata kamu menyuruh Liang Xiaolong menculik kakak. Kabur karena takut ketahuan, tak disangka kamu datang sendiri. Seseorang datang. Tangkap dia. Siapa berani bergerak? Aku punya bukti Mu Tingwan berpura-pura jadi putri orang kaya. Omong kosong, kebenarannya sudah jelas. Itu Zhao Xiangwan yang mencuri liontin kakaknya dan berpura-pura jadi dia. Saya ingin lihat bukti apa yang Anda punya. Jika tidak meyakinkan, jangan salahkan kami bertindak kasar. Ini adalah dokumen dari panti asuhan yang menampung Mu Tingwan dan Xiangwan waktu itu. Bisa dilihat bahwa ketika di panti asuhan, Xiangwan sudah bawa liontin itu, dan Mu Tingwan mencurinya bertahun-tahun lalu. Ayah. Dokumen ini asli. Faktanya telah membuktikan bahwa dia adalah putri keluarga Xiao dan Yan. Kakak. Apakah ini benar? Kalian percaya pada Kakak, aku percaya padamu apapun yang terjadi. Kakakku itu tulus, baik hati, dan lembut. Putri sejati keluarga Xiao. Kakakku tidak mungkin jahat dan kejam seperti itu. Sampai sekarang, masih mau percaya padanya?
Penampilanku tidak kalah darinya. Dalam pendidikan, dia belum menyelesaikan sekolahnya. Latar belakang, hanya anak yatim piatu jualan di pinggir jalan. Aku tidak lebih buruk darinya. Berarti, Juyi Songsu, aku tahu kalian sudah bersama untuk sementara waktu. Sulit menerima kenyataan ini, namun, kali ini adalah urusan besar antara keluarga Xiao dan Yan. Mana mungkin dengan sembarangan. Ibumu yang sudah berpulang. Dia juga tidak ingin sangat dekat dengan seseorang yang tidak ada hubungan darah, tetapi mengabaikan kakak kandungnya. Kakek. Paman. Kalau saya bilang info ini palsu, kalian percaya nggak? Mengkosong. Identitas Zhao Xiangwan gak bisa dipalsukan. Walau kamu punya trik, tidak bisa menjatuhkan. Saya menjatuhkan kamu, kamu pantas? Pecundang mimpi jadi kaya mendadak. Kurangin omong kosong. Ada bukti membuktikan itu palsu. Tuan Yan, sifat burukmu tingwan bilam sepenanya hilang. Bagaimana kalau Anda serahkan padaku? Biar saya urus dia. Saya harus memastikan dia tidak berani menentang Nona besar. Siapapun yang berani menyentuhnya hari ini, berarti melawan Sishi Group. Saya, Xiao Zhui. Menganggap dia sebagai saudari jika sesuatu terjadi padanya, saya akan tunjukkan padamu. Satelit di langit. Bisa keluar jalur dan menabrak orang. Aku berdiri di samping kakak, beraninya kamu menyentuhnya. Akan aku tunjukkan kekuatan opini publik padamu. Kakek, apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa 3 adikku tidak mengakuiku? Kakek. Bagaimana kalau ada sesuatu tersembunyi di balik kata-kata mereka? Kamu percaya siapa? Aku pokoknya percaya sama Kak Baoting. Aku setuju dengan kata-kata Kak Baoting. Membrontak. Semuanya memberontak. Kalian begini berbuat. Masih menghormati keluarga Yan dan keluarga Xiao? Bagaimana jika kita tenang dulu dan mengumumkan bahwa Xiangwan adalah putri konglomerat? Chen Jingyu, tak sabar ya menutupi dosa Zhao Xiangwan. Mu Tingwan, kamu mau apa lagi? Sudah hampir mati masih bersandiwara. Aku ingin lihat trik apa yang kamu punya. Mutinguan. Seumur hidup cuma pedagang kaki 5 miskin. Buat apa masih berjuang? Aku belum keluarkan kartu trufku, kau sudah kira menang? Oh ya, ingat fungsi rekaman di gelang satelit? Tentu, setelah kau diculik, aku khusus menambahkannya untukmu. Tidak, jangan bergerak. Siapa tahu di dalam itu ada bom. Seseorang, cepat tangkap dia. Tunggu. Dengarkan baik-baik semuanya. Menyesal tidak membongkar penyamaranmu lebih awal. Membiarkan berbangga diri. Menyesal. Terlambat, putri sejati, dan kamu hanyalah yatim piatu tanpa kelas. Nanti saat saudara laki-lakiku datang, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Mu Tingwan. Kamu pikir aku tidak siap? Aku sudah meminta Liang Shuyu untuk mengganti catatan adopsi di panti asuhan tempat kamu diambil. Saat itu, identitasku akan sempurna tanpa celah. Mau mendengar sekali lagi? Bawa mereka bertiga pergi. Lepaskan aku Zhao Xiangwan. Kamu cuma orang yang tidak berguna. Tinguan, aku salah. Itu semua karena Zhao Xiangwan merayuku. Tinguan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku... Sudah cukup, Chen Jingyu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu kamu menjilatku demi sumber daya. Aku membantumu. Menjual diri dan dilecehkan Song Yuan Tong. Dan kamu? Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu benar-benar tidak berguna. Zhao Xiangwan. Wanita gila tak tahu malu. Aku sudah lama tahu kamu tidak bersih. Kamu hanya batu pijakan untuk keluarga kami Jingyu. Sudah cukup, kata-kata kotor, kasar, menghina telinga kakak. Ini pesta yang baik. Hanya dirusak oleh mereka. Kakek, paman. Biarkan orang bubar. Pesta hari ini dibatalkan. Silakan semua pergi sementara. Aku sudah memperingatkan, jangan sentuh milik orang lain. Kamu akan kehilangan nyawa. Bawa pergi. Kejahatan mereka. Dia terlibat dalam pembunuhan. Diserahkan kepada Biro Keamanan Publik. Keluarga Xiao dan Yan tidak memiliki darah di tangan kami. Berjalan. Biarkan aku pergi. Berjalan. Silakan duduk. Kakek, paman, dan saudaraku, senang bertemu. Silakan, duduk. Saya minum secangkir ini untuk semua orang. Semoga kakek sehat dan panjang umur, semoga paman sukses dan sehat selalu. Semoga pekerjaan kita lancar sukses.
Ayo. Semua angkat gelas. Keharmonisan keluarga kita adalah yang terpenting. Selamat ulang tahun, kakek. Selamat ulang tahun.